Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, saat ini kita lagi bincang santai bersama Ustaz Abu Ubaidah. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada bincang kali ini kita akan sedikit bincang santai dengan Ustaz Abu Ubaidah terkait adab-adab kita, terutama adab di bulan suci Ramadan ini. Dan dikala kita lagi berpuasa ataupun beribadah di bulan Ramadan, terkadang kita tergelincir dengan adab-adab kita dalam menyapa terhadap teman-teman kita. Kadang kita itu menghibah dan sebagainya. Baiklah pemirsa, kita langsung saja mungkin kita tanyakan ke Ustaz Abu Ubaidah, gimana adab-adab kita di dalam bermuamalah, bertemu dengan teman-teman kita atau pada yang orang tua ataupun anak-anak. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, namanya orang dalam kehidupan ini kan pasti ketemu sama orang lain. Ya, entah itu bulan Ramadan, apalagi bulan Syawal tuh, sering saling berziarah, berkunjung, ketemu sama orang, baik di masjid, di jalan, di rumah, di kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bertemu dengan tetangga, sahabat, ya, atau kerabat dan sebagainya, sejatinya ada beberapa adab ya yang diatur dalam agama kita. Pertama, kita dianjurkan untuk salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian dan kasih sayang Allah untuk kalian dan keberkahan untuk kalian. Sebagaimana kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu ketemu saudaramu sama muslim ini, berikanlah salam kepadanya. Karena salam tadi mengandung 3 doa ya. Didoakan selamat. Semua kita pengen selamat. Ya, makanya orang Indonesia banyak namanya selamat. Nah. Bahkan ada yang namanya selamat dunia akhirat. Terus yang kedua, doa dengan rahmat. Ya, kita semuanya pengen disayang sama Allah. Yang kedua, keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang terus menerus dan langgeng. Ya, kebaikan yang banyak, luas dan terus menerus. Jadi kita dianjurkan mengucapkan salam. Itu jauh lebih baik daripada kalau kita ganti dengan yang lain-lainnya. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan teman kita, tangga kita, maka hendaknya bagi kita untuk berjabat tangan. Ya, berjabat tangan, salaman. Ya. Karena dengan berjabat tangan ini juga kita bisa saling mencintai, saling mempererat persahabatan di antara kita. Kata Nabi SAW, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khotoyahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila ketemu dengan mukmin yang lain, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan, itu bisa merontokkan dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah. Ya, demikian juga disebutkan dalam hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua seorang muslim yang ketemu kemudian mereka jabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi kita dianjurkan sekali untuk berjabat tangan. Ya. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan salam, dengan kita berjabat tangan, itu bisa mempererat persahabatan di antara kita. Cuma ya tentu salaman ini adalah antara sesama jenis. Laki sama laki, perempuan dengan perempuan.
Adapun kalau lawan jenis, beda jenis, ya jangan, karena itu bisa menimbulkan fitnah, kecuali kalau mahramnya ya. Karena kalau bukan mahram, nah itu bisa menimbulkan fitnah. Nabi SAW mengancam, la ayyud ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Seorang ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih bagus baginya, lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dia. Ya, ini penting terutama kalau pas lagi Syawal saling berkunjung, itu biasanya asal jabat tangan aja, padahal itu lawan jenis. Nah, itu nggak boleh. Di antara adab juga ketika kita ketemu, hendaknya kita senyum, ramah. Ya, Nabi mengatakan, tabassumu kali ahi kalaka sodako. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sodako. Ya, jadi kita perlu membiasakan diri untuk murah senyum, ramah ketika ketemu dengan orang, nggak usah pelit-pelit gitu. Gigi kan bukan aurat, jadi nggak usah pelit-pelit untuk senyum. Ya, karena dengan senyum sama orang juga membuat saudara kita itu senang sama kita. Ya. Di antara adabnya juga ketika kita ketemu, ya tidak boleh sampai membungkuk rukuk gitu ya, apalagi sampai sujud. Nah, itu nggak boleh. Pernah ditanyakan hal itu kepada Nabi SAW, ya, dan Nabi SAW melarangnya karena ruku apalagi sampai sujud itu adalah tidak layak kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, la yambaghi li ahadin an yasjuda li ahad. Tidak boleh seorang itu sujud kepada orang lain. Demikian juga inhina sampai ruku itu nggak boleh. Ya, tidak diperkenankan karena itu bentuk ya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu tidak diperkenankan. Kemudian yang terakhir ya, yang kelima ya, di antara adab juga ya, kalau kita ketemu sama orang lain, bolehkah kita saling kalau bahasa kita sekarang cipika-cipiki ya, berpelukan, kemudian cium pipi dan sebagainya. Apakah ini diperbolehkan? Maka hal ini dibahas oleh para ulama. Dalam sebagian hadis disebutkan kalau memang datang dari safar yang jauh boleh. Orang Arab biasa itu kalau misalkan udah lama nggak ketemu gitu ya, kita berpelukan itu nggak apa-apa. Dengan catatan tadi sesama jenis ya. Atau cipika-cipiki juga itu juga tidak mengapa karena itu adalah sesuatu yang tidak terlarang juga. Termasuk juga adalah kalau cium tangan, ya cium tangan. Biasanya di kita kan habis saliman kemudian cium tangan, itu juga tidak mengapa. Insyaallah taala ada beberapa riwayat athar bahwasanya beberapa salaf juga mereka melakukan hal itu, cium tangan, ya selama tidak sampai dijadikan sebagai adat kebiasaan, tidak sampai membuat orang yang kita cium tersebut sombong ya, kita mengkultuskan individu dia, tidak, maka itu adalah diperbolehkan. Jadi itu ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ya, salam, kemudian jabat tangan, senyum sama orang, hal-hal seperti ini kita perlu membiasakan supaya kehidupan kita lebih bahagia, lebih tenang, dan persaudaraan, persahabatan, ya, kemudian juga hubungan kita dengan sesama masyarakat, tetangga dan sebagainya betul-betul bisa lebih erat lagi gitu. Nah itu wallahu a'lam beberapa adab yang sangat penting lah untuk kita praktekkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya gitu. Insya Allah
barangkali perlu dijelaskan sendiri, barangkali ada batasan dalam menyapa Ustaz. Ketika kadang di anak-anak remaja ini, ketika mereka berjumpa di jalan atau apa itu, dia pakai kadang bel-bel tetet gitu Ustaz. Terus barangkali mereka nggak bisa sampai karena saking banternya, cepatnya bermotor, hanya pakai isyarat saja. Nah, seperti itu gimana sih? Iya. Rasanya barangkali Tadi. salamnya atau Ya. Pada dasarnya kan kita tadi dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu, termasuk kalau kita misalkan berkendaraan ya, pakai mobil atau pakai sepeda motor, selama kita bisa untuk mengucapkan salam, itu yang lebih utama. Ya. Kenapa? Karena itu yang dapat pahala. Yang dapat pahala. Kita mengucapkan salam, doa, itu yang mendapatkan pahala. Adapun kalau salam zabano istilahnya ya, klakson tok, nah itu kan nggak dapat pahala itu. Ya, nggak dapat pahala. Cuma memang kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, ya yang tidak memungkinkan bagi kita untuk salam, ya nggak mengapa insya Allah ta'ala. Klakson itu juga bukan sesuatu yang terlarang, ya bukan sesuatu yang terlarang atau alias haram, itu enggak juga. Ya, jadi kalau kita bisa, misalkan seperti sepeda motor, itu kan misalkan kita bisa berpapasan salam, ya, atau misalkan kita pakai mobil nih pelan-pelan dengan tetangga kita buka jendelanya, kemudian kita mengucapkan salam, itu kan bisa. Jadi artinya kalau kita bisa dengan mengucapkan salam, hukum asalnya adalah kita mengucapkan salam. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, maka tidak mengapa insya Allah ta'ala pakai klakson. Tapi jangan sampai ini yang jadi utama gitu loh. Yang pakai klakson, dikit-dikit klakson, nggak pernah pakai salam. Nah itu yang tidak perlu dan tidak diperkenankan gitu. Iya. Terus kalau misalkan kalau kita itu bertemu sama saudara ya, saudara semuslim kayak gitu, ya insya Allah dia muslim, terus kita itu salam, terus dia itu tidak menjawab salam kita, terus apa kita tetap salam atau ini biasa ketemu, ini nek disalami ndak dijawab, itu gimana Ustaz? Ya sebaiknya kita salam apa enggak salam gitu ya? Iya. Apa ditabrak aja sekalian? Ya memang ada sebagian ya saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan hidayah ya. Kadang-kadang ada memang seperti itu sangat disayangkan juga. Ketika kita beri salam kepada dia atau kita berusaha untuk menerapkan hak sesama muslim ya, tetapi justru dia misalkan melengos sama kita, sengaja nggak menjawab salam kita, maka hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bagaimana kalau ada seorang yang nggak mau menjawab salam kepada saya? Apakah saya tetap mengucapkan salam kepadanya? Kata beliau, tetap salam kepada dia. Selama dia muslim, salam kepada dia. Ya, itu adalah kewajiban kita kepada dia. Masalah dia tidak salam, tidak menjawab salam kita, itu urusannya dia nanti dengan Allah SWT. Nanti Allah akan nanya, kenapa kamu nggak mau jawab salam saudaramu itu kan? Dia nanti akan bertanggung jawab, dia akan ditanya sama Allah SWT. Jadi selama dia adalah muslim, ya dia memiliki hak sesama muslim, ya kalau ketemu ya kita salam kepada dia. Masalah dia jawab nggak jawab, itu urusan dia nanti dengan Allah SWT. Dia akan bertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang yang nggak mau menjawab salam ini dosa, karena menjawab salam itu kata para ulama hukumnya wajib. Kalau memulai salam itu sunnah muakkad, tapi menjawabnya hukumnya adalah wajib. Jadi kalau dia tidak mau menjawab salam ya, maka tentu ini adalah suatu dosa haram ya bagi dia. Nah, kalau dia misalnya saya punya alasan begini, nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi intinya kalau ada kita tahu
ada saudara kita nggak mau jawab salam kita, nggak apa-apa, tetap salam aja sama dia. Ya, kita berusaha berbuat baik. Masalah dia jawab tidak jawab, ya itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha menjadi orang yang baik. Ya, kita berusaha berinteraksi dengan saudara kita dengan baik, dengan akhlak yang mulia. Nah, jangan sampai kita berbuat dolim sama dia. Gara-gara nggak mau jawab, malah ditabrak misalkan atau malah dipukul, ya nggak usah. Kenapa kamu nggak jawab salam saya? Itu urusan dia, gitu. Yang penting kita berbuat baik, menjalankan hak sesama muslim, gitu. Wallahu a'lam. Ya, menarik sekali. Terus ini barangkali perlu kita sedikit jelaskan pada terutama anak muda ini, ketika bermedsos kadang mengawalinya itu, menyapanya itu tidak tahu, kadang pakai assalamualaikum tapi tidak tahu alam dia hukumnya mengucapkan salam. Ada stiker tuh, stiker di HP misalkan yang tulisannya assalamualaikum. Nah ketika, dan ini anak yakin ketika dia mencet stiker itu belum tentu dia melafalkan salam. Dan hukumnya kita juga misalkan di WA atau SMS itu kata-kata stiker tulisan stikernya assalamualaikum, apakah kadang kita ya nggak sadar jawab juga pakai stiker waalaikumsalam gitu. Apakah hadap-hadap ini harus ketika mau mengirim assalamualaikum di medsos itu harus kita lafadzkan dulu assalamualaikum, yang jawab juga waalaikumsalam, terus dijawab pakai tulisan gimana? Ya, kalau kita nilfon itu yang dianjurkan adalah mengucapkan salam. Ya. Tapi kalau kita misalkan WA dan sebagainya, kita memulainya dengan Bismillah, karena itu tulisan. Jadi bedakan antara ketika kita berdialog, misalkan ya nilfon, nah itu kita dianjurkan mengawalinya dengan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Jangan dengan yang lain, ya. Maksudnya jangan mengganti dengan yang lain, ya. Itu malah nggak dapat pahala nanti kita. Halo misalkan. Ya, tapi lebih bagus adalah Assalamualaikum. Nah, tapi kalau misalkan WA, ya maka hendaknya bagi kita mengawalinya dengan Bismillah. Nah, tentang tadi misalkan kalau dalam WA atau grup itu kan kita sering tuh ya salam, kemudian kita jawabnya Waalaikumsalam tapi pakai stiker aja, nggak dilafatkan. Perlu diketahui bahwasannya doa itu adalah ucapan. Jadi pada dasarnya adalah ucapan. Ya, sehingga kalau itu hanya tulisan atau hanya di dalam hati, ya itu berarti belum dianggap. Oleh karenanya semestinya ketika kita nulis Assalamualaikum atau Waalaikumsalam atau doa apapun, ya jangan cuma sekedar tulisan saja, tapi hendaknya kita menghadirkan di dalam hati kita, ya kemudian melafadzkan juga dengan lisan kita. Karena seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam, yang namanya kalam itu harus dengan lisan, bukan hanya sekedar di dalam hati saja. Jadi itu juga penting ya, jangan cuma tulisan-tulisan saja, tapi hendaknya di dalam hati, demikian juga ya ada dalam pelafatan dengan lisan juga. Gitu. Wallahu a'lam.